Sebetulnya dorang ini adalah Suanggi yang diperkuat dengan sistem, Pak. Suanggi pembangunan. Ya, dia masuk dalam kategori Suanggi modern yang diperkuat dengan sistem, Pak. Hmm. Jadi dorang ini menguasai sistem sehingga kemudian mematikan orang dengan cara yang halus melalui sistem yang dipegang. Ya, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di podcast Walang Bacarita. Tempatnya anak muda bicara. Kali ini beta deng siapa Bapak? Mau pu Aji pu Bapak. Siap. Sudah teman-teman. Katong mau tahu bahwa 2 hari ini berseliweran berita di mana-mana terkait dengan aksi itu dan menarik. Hari ini ada korlapnya Bung Ramon. Ya, siap. Rahman dan ada Alhams. Beliau ini dibilang konten kreator dan beliau juga ikut ngawal kasus yang kemarin di demo ya. Ke KPK juga kan kemarin. Hadir ya. Baik. Oke. Bung Ramon coba diceritakan dulu biar teman-teman di Walang Bacarita ini tahu bahwa apa sih alasan demo begitu. Karena beliau ini beta yakin ini bahaya ini. Karena on tua ini pernah yang pertama kali demo di Jakarta soal mantan Bupati Buru Selatan yang hari ini di penjara. Pak Tagub Sulisa ya, Sudarsono Sulisa. Itu beliau juga awal-awal ini jadi beta takut ini bisa jadi mungkin Ibu Safitri ikut dia pulaki lain beta takut ini. Tapi coba Mohon doa saja, mohon doa. Doa ya. Doa saja atau komentar aja. Siap. Nah, apa kasusnya sampai teman-teman harus ke KPK untuk melakukan aksi yang 2 hari ini viral itu. Beta pantau di media sosial dan media online viral sekali ini toh. Nah, coba diceritakan dulu apa kasusnya begitu. Oke. Jadi Bung Rey sama Bung Kumis, bahwa saya sebagai koordinator Garda yang dimana di sini teman-teman mahasiswa semua yang berada di Jakarta, itu mahasiswa Buru Selatan, kami kemarin dari hari Kamis pertama sudah melakukan konversi pers. Saya terasa sedikit ya. Oke. Hari Kamis pertama melakukan konversi pers terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Okay. TPPU. Oh, ini TPPU. Ini TPPU. TPPU. Ya. Baik. TPPU. Sabar dulu. Jadi ini dong cuci uang ini, Kak? Iya, cuci uang. Jadi dong mau cuci uang di Buru Buru Selatan. Cuci uang ya. ini di Buru Selatan, Buru Selatan ini. Mamai uang itu harus dong belanja para masyarakat kesejahteraan kok dong cuci akan. Itu pertanyaannya. Basah dong. Iya, basah. Jadi Bung, saya mau mencoba menceritakan sedikitnya, ini adalah dugaan. Jadi kami yang terhimpun di Gerakan Pemuda Buru Selatan Jakarta melakukan kajian. Dan kajian itu ada kejanggalan yang ditemukan. Bahwa tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh mantan Bupati Buru Selatan, Saudara Tagub Sudarsono Sulisa, diduga bahwa Safitri selaku Bupati Buru Selatan yang hari ini dipimpin itu juga terlibat. Nah, dugaan ini dari hari Kamis kemarin bahwa sidang dakwaan Lin Sintion ini pengusaha dia. Oke. Jadi Lin Sintion mengungkap transfer Lin Sintion ke salah seorang yang diduga itu adalah Fitri. Nah, ini pertanyaannya, Fitri ini siapa? Karena setahu saya di Buru Selatan yang namanya Fitri di atas kekuasaannya itu tidak ada selain Safitri Malik Sulisa. Nah, ini dugaan besar kawan-kawan yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Buru Selatan Jakarta hari ini menduga bahwa Fitri itu adalah Safitri Malik Sulisa. Ini dugaan. Maka kami mencoba untuk mempersur gerakan ini ke KPK agar dipanggil lalu ya klarifikasinya nanti di KPK ya bahwa ini betul rekening beliau
Iya. Ibu bupati atau tidak, ini soal nanti di Jadi, KPK ya. Karena di Namrole itu seorang Fitri itu tidak ada yang hari ini Iya, berada jadi- pada lingkaran kekuasaan. Jadi kira-kira kalau beta lihat pengusaha, kalau nama Fitri ini kan juga banyak, toh. Tapi kan saya mungkin ibu rumah tangga atau adik-adik yang masih kuliah lah, Iyalah. Kan, berhubungan bisnis dengan pengusaha ini kan. Jadi kalau diduga memang kalau pejabatnya cuma benar Sa sekali. Fitri Malik, berarti ya. Kalau ada yang biasa, berarti itu dalam hubungan percintaan. Oh iya. Berarti juga itu. Iya, iya. Jadi makanya dan anggarannya cukup sangat besar nominalnya. Berapa itu? Itu 3 miliar. Lumayan. Lumayan. Nah, maka kami teman-teman yang terhimpun dalam gerakan ini mendesak KPK untuk segera membuka siapa yang namanya Fitri ini. Nah, maka gerakan kemarin itu kami meminta juga bahwa kepada KPK untuk menjadikan Ling Sintion itu sebagai justice kolaborator Oke. untuk membuka. Jadi itu permintaan dari gerakan Garda kemarin. Saya Oke. sebagai koordinatornya. Begitu dulu. Iki, Sesajen. tahan akan. Oke, Bung Rahman. Jadi begini, apa sih yang gini? Harus kan kita dipastikan juga bagaimana dia terlibat kan begitu. Soalnya kan didorong KPK biar memastikan, kasih tahu ke masyarakat, teman-teman di Walang Bacarita bahwa ya terlibat karena A, B, C, D gitu kan. Jadi biar masyarakat juga tahu atau teman-teman Walang Bacarita juga tahu bahwa oh ternyata demo itu begini, dia diduga terlibat karena ini. Kira-kira dikasih tahu dong. Iya, pada prinsipnya itu ya kami dari masyarakat mahasiswa pemuda Bulu Selatan mendorong aja ke KPK, menyampaikan KPK sekaligus ke BPK, PPATK Mungkin kerjasama ya kerjasama antara pihak lembaga-lembaga yang terkait untuk punya kewenangan ya. untuk mengungkit persoalan ya. Mungkin BPK bisa buka rekening rekening mungkin saja di dugaan Fitri itu ya bukan saja Fitri tapi ada juga banyak yang terlibat di situ. Kalau dibuka Kalau rekening dibuka. itu, oke. Nah, makanya kami mencoba untuk mendorong itu sehingga ya BPK bersama PPATK membuka rekening-rekening itu. Sehingga publik bisa tahu. Iya. Jadi siapa di balik kejahatan-kejahatan itu. Iya. Karena di sidang itu kan siapa tadi? Di sidang itu kan Fitri, bukan Ling Sintion, kan sudah buka juga. ya sudah buka. Karena kira-kira Ling Sintion dia kasih clue lah ya. Jadi ya Mau dibilang juga kasih clue juga bisa Ling tahu Sintion gimana. itu bisa dianggap itu memberikan warning. Iya. Warning. Jadi maka yang Fitri ada, nah makanya dugaan itu Fitri itu sehingga kami mendesak. Jadi KPK hari ini transparan, buka-buka aja BPK sekaligus kita mendorong PPATK. Jadi pada intinya kami dari mahasiswa pemuda masyarakat Bulu Selatan menginginkan Bulu Selatan itu harus bersih dari korupsi. Bersih dari Korupsi. kejahatan ya. karena ya itu juga masuk di kejahatan kemanusiaan sih. Iya. Kalau korupsi, kolusi, nepotisme atau apa pencucian uang, kejahatan masuk juga dalam, kalau beta bilang itu masuk juga dalam kejahatan kemanusiaan karena melibatkan merugikan uang negara, terus orang-orang yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang atau korupsi itu, KKN itu apa namanya, melanggar konstitusi, macam-macam. Jadi itu kejahatan kemanusiaan kalau beta sih arah, kalau beta lihatnya selalu beta bilang kejahatan kemanusiaan. Jadi kejahatan kemanusiaan. Lalu alhams, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini dong lebih jahat dari Swangi atau Swangi lebih jahat dari antara kalau Swangi ini kan kalau
ini analoginya begini, Suwangi ini kan kalau dia Suwangi cuma satu orang saja. Artinya yang lain juga masih dong bilang apa namanya cuma dia makan satu orang saja atau dia kasih mati satu saja. Tapi kalau koruptor ini kan dong cuma 2-3 orang tapi mematikan toh pembangunan, mematikan rezeki atau anggaran dari pajak rakyat yang sudah dikasih ke negara, lalu negara bagi-bagi nih kan. Kalau di Maluku kira-kira ini di Maluku kamu sekian, Buru Selatan sekian, SBT sekian, Maluku Tengah sekian. Buru Selatan punya ini diduga ada kejahatan tadi, ada kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan uang itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini kalau bagi beta bisa juga dong lebih jahat dari Suwangi itu, karena mematikan berbagai macam aktivitas daerah yang bisa berkembang. Kalau Suwangi kan cuma satu orang saja, yang pengaruh buat masyarakat. Atau bagaimana, Alhams? Ya, Mik ya. Iyo, kasih babunyi sadiki bagi. Jadi di ruang Bacarita begini, teman-teman. Di Walang Bacarita. Mohon maaf, bukan ruang. Walang Bacarita ini katong sambil cerita tunggu durian dia jatuh ke Nah, ini Bapak Ahmad dong. Oh, Pak Ahmad dong pun durian. Durian. Dong dari Waisarisa kah, dari SBT sana kah, dari Kepala Madang. Kalau sebelah itu Bapak Edo Mahu durian. Dong dari ini kah, dari Ambalau tapi sebelah yang sebelah kampung. beta kira orang tua di ini di Kepala Madang. Oh, saya tua memang dulunya tinggal di Kepala Madang, tapi asli orang Ambalau. Oke. Edo Mahu. Edo Mahu. Baik. Silakan. Jadi kalau mau menggunakan atau analogi apa tadi Suwangi. Sebetulnya orang ini adalah Suwangi yang diperkuat dengan sistem, Pak. Suwangi pembangunan. Ya, dia masuk dalam kategori Suwangi modern yang diperkuat dengan sistem, Pak. Hmm. Jadi orang ini menguasai sistem sehingga kemudian mematikan orang dengan cara yang halus melalui sistem yang dipegang. Akhirnya manusia dan pembangunan semua. Iya, jadi kan sama-sama ya. Kalau Suwangi ini, Suwangi benaran ini misalnya, yang sering dikenal oleh masyarakat-masyarakat di wilayah timur gitu kan, terkhusus pada Maluku misalnya. Itu ya sapaan Suwangi buat orang yang memang punya ya ada kekuatan-kekuatan Gaib. ya goib gitu ya. Tapi yang dipergunakan secara buruk misalnya. Lalu kemudian bisa mempengaruhi orang itu bisa celaka, lalu kemudian ada sampai kemudian meninggal dunia. Tapi kan proses untuk pembuktian itu kan sulit, Pak. Sehingga kemudian negara ini pun dalam konteks pembentukan regulasi untuk menyasar orang-orang seperti ini itu sulit. Suwangi pembangunan. Iya, itu artinya secara kasat mata ya kan secara rasionalnya bisa dibilang belum bisa dibuktikan. Artinya tidak ada, ya kan? Nah, tetapi ini Suwangi yang secara modern berkamuflase lalu mempergunakan sistem dengan punya sistem ini. Nah, mematikan banyak pihak dan itu terbukti. Pembuktiannya jelas ada, regulasinya ada. Begitu. Nah, jadi jelas, Pak. Nah, Buru Selatan itu diisi-isi semua dengan para Suwangi modern ini, Pak. Suwangi modern. Iya, jadi dan lebih jahat dari Suwangi asli yang iya, orang tuduh-tuduh dan Suwangi. Iya, betul. Dan orang ini sebetulnya Suwangi yang Suwangi harusnya yang ini, ya, yang ini. di sistem ini. Misalnya Tagop, itu jelas. Kenapa? Ya kan? Karena dia dengan kemudian tindakan pidana yang dilakukan oleh dia itu mempengaruhi, Pak, kemajuan daerah yang diberikan kewenangannya oleh negara melalui otonomisasi daerah yang seharusnya ketika sudah mekar memisahkan diri dari kabupaten yang lain induk ya. Iya, semestinya dia harus berinovasi dan lebih kreatif lagi di dalam membangun daerahnya. Berkemajuan untuk apa? Untuk mendorong adanya kesejahteraan untuk seluruh masyarakat itu. Terkhusus pada wilayah daerahnya kan begitu. Nah, itu yang seharusnya. Tetapi apa? Malah justru dipergunakan kekuatan anggaran yang disalurkan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan istri foya-foya, ya kan, perebutan kekuasaan dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Nah, ini kan sungguh buruk, Pak, dan mematikan bukan hanya saja manusianya, Pak. Iya. Dia pun juga mematikan daerah. Iya. Makanya saya bilang ini makanya beta bilang Suwangi, sebenarnya Suwangi yang dong diduga perorangan yang bapak ini dia Suwangi, si A Suwangi, si B. Sebenarnya itu biasa-biasa aja dan dong lebih baik, dong lebih mulia
Toh karena dong yang mematikan banyak orang dan negeri. Tapi Iya. kalau koruptor itu orang-orang yang pegang sistem dan diduga korupsi atau koruptor itu dong itu suangi lebih Iya. jahat. Jadi kalau sebenarnya. bahasa konstitusi kita, undang-undang kita kan kita Posisi- sebut mereka sebagai koruptor kan. Iya. Nah kita menggunakan bahasa awam bahwa suanggi gitu kan sama-sama nih mematikan, Iya. berperilaku buruk semua nih kan. Iya. Tidak punya moral semua ini. Iya. Nah itu. Oke, lalu selama ini kalau kemarin demo itu tadi kan beliau sudah jelaskan. Kira-kira selain itu bisa dipastikan untuk masuk atau perjuangan ini bisa sukses sebagaimana beliau di awal Ya. sudah alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Pak Tagub sudah masuk Pak ya. Tagop sudah masuk. Dan ini kita lagi upayakan juga. Ya mudah-mudahan restu orang tua-tua di sana, leluhur, alam semesta ya kita sembahkan kepada Yang Maha Kuasa segala siapapun yang Melakukan kesalahan kesalahan, tadi. semoga dia terjerat di Nah, jeruji besi. dan bagaimana melihat gerakan ini kira-kira potensinya alhamdulillah. Satu orientasi daripada satu gerakan kekuatan rakyat itu kan tentunya kan berakhir pada kebahagiaan, ya kan? Yang dimana tetap mempertahankan identitas dan eksistensi daripada satu wilayah tersebut. Nah dalam konteks ini adalah Kabupaten Buru Selatan. Tentu upaya kita tentunya kan orientasi daripada gerakan hari ini yang dilakoni kembali oleh Garda. Oleh apa? Oleh Garda. Garda. Gerakan Pemuda Buru Selatan Jakarta ini tentu bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindakan pidana yang terjadi di yang diduga terjadi di Kabupaten Buru Selatan yang menyeret banyak pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, banyak pihak. Pak. Oke. Nah, kita bersyukur dengan kemudian KPK mentersangkakan Tagop Sudarsono Solisa, lalu kemudian melalui putusan pengadilan ditetapkan sebagai si orang terpidana. Ini membuka mata ya. Ya, membuka mata dan membuka ruang-ruang penegakan hukum. Untuk apa? Untuk mendalami kembali tentang, ya karena ini soal masalah seksi Pak. Gratifikasi itu tidak pernah bakalan menyeret satu orang saja Pak. Itu gratifikasi loh. Gratifikasi itu pasti ada banyak pihak yang main di sana. Apalagi yang menyangkut soal masalah berkaitan dengan kepentingan proyek dan lain seterusnya. Ini kan tentu ada banyak pihak yang bermain di sana. Ya. Ada banyak tangan yang menyembungkan tangan-tangan di sana. Banyak suangi. Ya, gitu. Jadi ada banyak pihak yang mencoba untuk menghubungkan kan gitu, menyambungkan tangan biar dapat bagian juga, Pak. Berarti Suanggi dilindungi oleh sistem ya. Oh Iya. iya. Jadi itu makanya saya bilang kalau kita menggunakan frasa suanggi, Iya, berarti analogi sebetulnya- suanggi, ya, ya. analogi suanggi sebetulnya mereka ini adalah suanggi yang sesungguhnya yang mematikan tidak hanya satu orang tetapi juga mematikan daerah. Nah, Buru Selatan ini menarik, Pak. Bung Kenapa Rey. dibilang menarik? Dia ini adalah daerah yang seksi dari sifat dari konteks keuangannya dan kekayaannya. Oleh sebabnya kemudian menjadi tertarik oleh pihak-pihak ini, para suanggi-suanggi modern ini, Suanggi modern. Suanggi Iya, modern, iya, iya. koruptor ini, gitu. Ya ke sana untuk mengambil keuntungan di sana. Jadi berkompetisi, merebut kekuasaan, merebut sistem yang ada, digunakan untuk mengambil keuntungan yang banyak. Itu terbukti, Pak. Itu banyak. Nah, selain dari situ, kondisinya yang 15 tahun dia baru saja ulang tahun ya, yang ke-15 tahun. Iya, dia kan sayangnya jauh-jauh dari SBT lah. Jadi ini baru 15 tahun, Pak. Masih muda lah ya. Ya, tapi kalau dianalogikan manusia berarti dia balik, Pak. Oke. Ya kan? Dia udah balik ini. SD Kak. Sudah balik. Artinya dia sudah harus Dia dewasa. SD Kak SMP. Kalau dia perempuan SMP. berarti dia Sabar. sudah haid. Sabar, dia SMP Kak SD. Ini SMP. berarti SMP, ya? masuk tahapan SMP. Masa Pak. pubertas ya. Ya. Iya, iya. Jadi dia sudah balik gitu. Jadi dia Bursel sudah bisa mencintai sudah bisa mengenal cinta. Oh iya. Ya, Pak. Gitu. Orang udah balik Iya, kan iya, gitu. iya. Yang sudah harus dijaga kesuciannya, Pak. Iya, iya. Ya, iya. terus, cuman sayang baru pun 15 tahun tapi kesuciannya sudah tidak ada, Pak. Sudah dirampas oleh ini orang, Pak. Oh. Jelas itu. Iya, iya. Masa Mau depan dibuktikan. bisa musnah itu. Oh iya, itu dia. Jadi mau dibantah, mau dibuktikan, datanya jelas. Putusan pengadilan Iya. memutuskan Tagop terpidana. Iya, iya. Ya kan? iya. Banyak proyek-proyek terbengkelai di sana, Pak. Nah, itu soal masalah yang pertama. Yang pertama adalah dia seksi. Yang kedua, dia ini mengalami kompleksitas, Pak, dalam perubahannya, Pak.
Jadi keburukan yang terkompleksitas, Pak. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu, Pak. Jadi untuk mengukur tentang tingkat kemajuan dia itu sulit, Pak, untuk Kabupaten Buru Selatan itu. Si perempuan cantik namanya Buru Selatan, Buru Selatan, ya, atau nama adatnya Veda. Lolik Lalen Vedakvena itu Namanya slogannya bagus itu, ya. Lolik Lalen Dia kayak Vedakvena. dari Eropa begitu. Iya, iya, iya. Jadi ada banyak perilaku yang kemudian di sana itu menjadi apa ya, tersimbolisasi sebagai satu kekuatan buruk yang terintegrasi begitu. Nah, untuk melihat tadi saya tekankan untuk melihat grafik kemajuannya itu sulitnya minta ampun, Pak. Ya kan, padahal 15 tahun Mekar sebagai daerah tersendiri punya APBD ratusan miliaran, hampir mencapai triliun. Dia meningkat lalu kemudian turun lagi, Pak. Nah, APBD ketika meningkat berarti itu kan mengindikasikan tentang kemajuan daerah, betul ya. Tetapi ketika kemudian dia mengalami penurunan, berarti tingkat kemajuan daerah itu dia semakin lebih tambah memburuk. Nah, Kabupaten Buru Selatan itu mengalami hal itu, Pak. APBD-nya semakin lebih tambah menurun, yang mengartikan bahwa terjadi pola sistem pemerintahan yang dimana tidak mendukung tentang kemajuan itu sendiri. Kita bisa lihat berbasis pada data statistik misalnya. Di sana kemajuan apa yang bisa kita ukur? Pertanian tidak ada. Ada 6 kecamatan di sana. Beberapa kecamatan mandek, Pak. Dari tahun ke tahun tidak ada signifikan progres daripada sistem perekonomiannya. Nah, demikian terlihat, maka pertanyaan sederhananya adalah di mana letak pola kerja sistem pemerintahan itu? Ya kan? Karena keberadaan suatu pemerintah itu adalah untuk mendorong hadirnya perubahan-perubahan. Kemajuan Itu. Nah, ini nggak ada, Pak. Perekonomian itu mati. Saya bilang grafiknya sama, misalnya. Kan gitu, kalau kita lihat di sana, misalnya ada kecamatan Ambalaun, itu ekonominya datar begini, Pak. Ya kan? Lo tahun ke tahun kok masa begitu terus? Nah, kerja pemerintahnya di mana? Jangan diserahkan lo masyarakatnya yang nggak mau. Nggak ada, bukan. Masyarakat itu bukan nggak mau. Kalau nggak mau bertani, mereka lah gimana ceritanya mereka hari ini masih hidup? Ya. Kan gitu. Dari kabupaten itu belum ada atau negara ini belum ada, masyarakat sudah bertani, bercocok tanam dan apa namanya melaut. Jadi betul. sebenarnya tinggal pemerintahnya saja bagaimana melihat kekuatan atau kelebihan masyarakat ini lalu didorong dengan fasilitas. Ya. Jadi itu, Pak, Kapalama dan kecamatan-kecamatan yang jauh daripada kecamatan ibu kota, Namrole misalnya. Yang terlihat itu cuman Namrole. Loh, Namrole itu padahal nih, Pak, kalau kita bicara dari aspek pertaniannya, kantong-kantong perekonomian di Kabupaten Buru Selatan itu sebetulnya jika mau dilihat, itu di luar daripada kecamatan yang pusat ibu kota itu duduk di situ, Namrole, kota sini. Nah, kantongnya berada di luar itu semua. Kecamatan Leksula misalnya, Kepala Madan, Ambalau, Waisama. Nah, satu lagi Vedakvavan. Nah, itu sebetulnya itu adalah kantong-kantong perekonomian kalau mau Kabupaten Buru dibangun. Selatan, kalau mau dibangun sebetulnya. Nah, sedangkan dalam kota itu cuman bisa mengharapkan adanya perekonomian dari luar yang masuk ke dalam. Misalnya dari Buru nih, Kabupaten Buru, Namlea nih, nah masuk ke sini. Jadi dari trans itu ya, dari petani-petani di trans ya, betul. yang bukan itu basisnya di Buru Selatan tapi di Iya, Buru ya. betul. Jadi perekonomian akhirnya Buru Selatan menghidupkan para petani yang di luar dari Ya. Buru Selatan. Jadi, ya, salah satunya dari Namlea ya. Iya. Berarti di sana hidup tapi di sini mati. Ya. Jadi sabar, sayur mayur semua itu diambil dari sini. ya, itu Banyak yang dari luar. Masalahnya yang menjadi lokus atau sentral pertanian di Namrole itu apa sebetulnya? Kan nggak ada. Apa Pak Ramon pernah dengar? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada pertanian. Iya, padahal di sana kan ikan juga laut. Boy, biasa. itu banyak, Pak. Sebetulnya banyak sekali gitu ya sumber daya alam yang kita punya di sana. Hanya saja ini kurang begitu diperhatikan, Pak.
tidak diperhatikan sebagai peluang untuk mendongkrak kemajuan daerah itu, untuk menambah APBD daerah itu, untuk menambah pendapatan daerah itu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Cuman apa? Cuman keburukan, niatan-niatan keburukan ini. Jadi ini soal niat aja ya. Iya sebetulnya. Dia hadis ke apa? Innama amaluhu bin niat. Jadi innama likum binawa ya, wa betul. mangkana. Memangkana Terus dia artinya saya. itu. Dia artinya itu apa tadi? Dia pun artinya itu segala perbuatan itu tergantung Pada niat. Jadi kalau niatnya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ya maka maka didapati. didapati Untuk ya. kelompok dan Jadi wajar-wajar saja wajar-wajar kalau hari ini buruh selatan itu ada di dia masuk kemarin, kalau SBT kan kemarin masuk di kabupaten termiskin ekstrim di Maluku. Kalau buruh sel kemarin masuk lagi Kak. Sentau. Terkorup di Maluku. Oke. Pak Korla. Jadi kemarin itu tadi sudah dijelaskan. Tapi ada pertanyaannya begini. Siapa apa tadi pengusaha itu dia kasusnya apa? Proyek. Itu iya proyek. Jalan Itu jembatan. Gratifikasi Gratifikasi Iya, dia iya. Saya terjerat maksudnya- kasus soal Iya, maksudnya gratifikasi. kasusnya apa? Pembangunan infrastruktur. Iya, Oke. Pembangunan infrastruktur. Itu dia ini sudah pengusaha besar juga ya di sana. pengusaha besar dia di sana. Oke. Berarti ada nggak sih dugaan bahwa dia ini mungkin juga ikut membiayain ya mungkin kemenangan Savitri Malik atau mungkin dari suaminya Pak Tagop yang sudah masuk penjara ini, diduga nggak, ada nggak kira-kira? Iya, sudah pasti itu dugaan. Jadi kalau diduga itu masuk berarti bisa jadi Karena memang uang tadi ya masuk. Iya, jadi memang karena Ling Sintong itu orang terdekat sekali. Iya, iya namanya pengusaha ya, apalagi pasti dia bermain 2-3 kaki. Iyalah. Oke, lalu kira-kira gerakan ini Pak Ramon kan begini, mohon maaf, gerakan di mana saja, baik itu ada di daerah maupun di Jakarta ini banyak, tapi cuman panas-panas tai ayam. Ada yang cuma dong demo 1 kali, 2 kali, habis itu sudah bubar jalan begitu. Kalau Garda di awal kawal kasusnya dugaan dan akhirnya ditetapkan jadi tersangka Pak Tagop itu Terpidana sekarang. iya terpidana. Lalu itu kira-kira apakah dia nanti seperti itu atau jangan-jangan sampai panas-panas tai ayam juga? Sudah pastinya Garda sudah membuktikan itu. Iya. Garda sudah membuktikan terhadap pemerintahan publik bahwa periode Tagop sudah jelas masuk penjara. Maka hari ini Garda juga tidak menyiapkan perjuangan ini. Tidak menyanyiakan perjuangan ini. Maka saya selaku koordinator sekaligus anak negeri Buruh Selatan Buruh Selatan yang lahir dari Pulau Ambalau meminta doa restu para leluhur, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, semua Buruh serta Selatan. alam seisinya yang ada di Buruh Selatan itu mendoakan perjuangan ini semoga di pundak nanti ada hikmah dan kebahagiaan yang dicapai. Jadi kalau hari ini ada slogan bahwa pemilu 2024 harus riang gembira, maka aksi Garda ini akhirnya harus riang gembira ya. Itu pasti. Baik. Riang gembira bukan karena apa-apa, karena gerakan dia sejalan, tapi riang gembira karena hasilnya seperti Pak Tagop kemarin begitu. Oke. Dan Garda kami sudah komitmen tidak sampai berakhir pada Savitri. Oke. Kami akan tuntaskan segala tindak kejahatan yang ada di Buruh Selatan itu. Garda sebagai gerakan terdepan Iya, namanya iya. untuk menuntaskan semua persoalan yang ada di Buruh Selatan. Oke. Saya sudah cukup banyak diskusi dengan teman-teman. Buruh Selatan itu tidak harus dikaji, butuh konsep yang banyak, butuh pikiran yang harus dipikirkan, mimpi, mimpi banyak, tiru segala macam. Cukup buka mata tutup mata, itu kita lihat persoalan di sana itu udah jelas. Oke. Masalah itu ya.
Ya, itu masalah. masalah. Bagaimana Pak Ramon soal tadi kan dijelaskan dari sisi ada pertanian macam-macam. Masalah pembangunan lain di sana bagaimana? Kasih tahu gini Pak Korlap, dikasih tahu biar teman-teman di Walang Bacarita juga tahu bahwa oh ternyata Buruh Selatan ini yang disampaikan oleh Alhams tadi, oh ternyata bukan itu saja. Biar teman-teman di Walang Bacarita juga punya pengetahuan soal pembangunan di Buruh Selatan. Karena memang Walang ini hadir per cerita-cerita begini agar memberikan edukasi, kasih informasi agar masyarakat dunia ini wabil khusus Indonesia, wabil khusus lagi di Maluku, orang tahu bahwa oh iya ternyata Buruh Selatan yang di permukaan itu luar biasa ini tapi ternyata di dalamnya begini, dikasih tahu. Pertama, Garda komitmen ya. Ya itu sudah. Itu sudah pasti karena komitmen. Soal pembangunan di sana, makanya Garda kemarin melakukan diskusi evaluasi 15 tahun. Oke. Nah, di situ sudah ada tentu kajian-kajian yang dilakukan. Saya sudah sampaikan bahwa pemuda hari ini harus melihat kira-kira apresiasi apa yang harus pemerintah Buruh Selatan mengupload terhadap publik. Ya kasih tahu lah ya. Ya. Segala kayak masalah pembangunan apa yang sudah Segala pembangunan dilakukan. Terus anggaran yang digunakan berapa? Gitu kan Jadi transparansi. sehingga masyarakat Buruh Selatan juga memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Buruh Selatan. Selama 15 tahun ini, apresiasi apa yang harus diberikan terhadap pemerintahan Buruh Selatan kan tidak ada. Karena soal pembangunannya mandat semua. Contohnya infrastruktur. Jadi dari Waisama, Kecamatan Waisama, kan untuk soal kesejahteraan ekonomi harusnya jalan jembatan itu ya harus dituntaskan. Ya, karena itu lalu lintas untuk memperlancarkan masyarakat dalam sisi perekonomian. Iya betul. Kedua, soal instansi pemerintahan di sana, bagaimana soal prestasi terbaik pemerintahan di sana? Kantor-kantornya aja masih kontrak. Nah ini persoalan. Kantor bencana, dinas bencana sampai hari ini Pak itu masih kontrak. Oke. Di mana apresiasi pemerintahan Buruh Selatan? Kerjanya. Masjid Raya Kabupaten Buruh Selatan dari pemekaran sampai hari ini belum tuntas. Masjid Masjid Raya tanpa orang sampai minta doain. Nah, ini persoalannya Pak. Kedua, soal pembangunan jalan penataan kota yang ada di Buruh Selatan, di Namrole, khususnya kota Namrole, Pak, itu tidak usah lagi dibicarakan lagi. Berarti masih bagus Jalan Raya Rawamangun begitu. Wah, itu udah istimewanya luar biasa. Di Buruh Selatan itu kalau punya motor, istilahnya kalau orang bilang motor-motor casing itu, itu jangan dibawa ke Namrole Pak. Barang itu bisa patah 1 minggu. Harus sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu Pak. Barang kenapa? 2 hari itu bisa patah karena jalannya semua pecah habis. Oh. Di depan kantor bupati itu kalau hujan bertahan sampai 2 jam. Jadi kita nggak lihat lagi kota Namrole itu. Oh begitu. Maksudnya air banjir ke bagaimana? Itu banjir ratanya sama ke laut. Oh begitu.